rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah orang yang tidak yakin dengan rahmat ini kecuali orang ini celaka sudah. Orang yang tidak percaya bahwa Allah sayang sama dia, orang ini sudah celaka. Para awliyaus sholihin sangat mengingatkan dan memperhatikan masalah ini, hingga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yamutanna ahadukum hatta tahsunudzan bi rabbih. Jangan pernah di antara kalian ini meninggal dunia kecuali sudah sangka baik sama Allah. Jangan sampai kita tidak sangka baik sama Allah, karena rahmat Allah ini besar. Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari mengatakan di kitab Al-Hikam, la yakun ta'akhuril amadil ata sababan liya'sik. Jangan sampai keterlambatan pertolongan Allah lambat. Kita sangka Allah ini lambat menolong kita, sedangkan waktu yang menurut kita ini sudah datang waktunya, mesti Allah kok tolong, tapi tidak kunjung tiba pertolongan tersebut. Kita meminta Allah menolong kita, menolong nasib kita, tapi tidak pernah datang pertolongan itu. Jangan sampai rasa tersebut menjadikan engkau putus asa, kata Imam Ahmad. Karena sifat putus asa inilah yang akan ikhmadan linuri basiratik. Dialah yang akan mematikan cahaya yang sudah mencahayai mata batinmu. Nanti buta mata batin kita. Kalau sudah buta mata batin kita, seperti mata kita ini kalau dibutakan tidak tahu lagi yang mana anak, tidak tahu yang mana rumah, tidak tahu arah jalan pulang, tidak tahu mau pergi kemana, tidak tahu arah jalannya, karena sudah buta. Begitulah kalau hati sudah tertutup, hati ini buta, tidak tahu Tuhannya lagi, tidak tahu untuk apa dia hidup di dunia, tidak tahu kenapa dia berada di kehidupan ini. Ada manusia yang dia temui, ada satu kehidupan yang dia alami, untuk apa dia tidak tahu, karena sudah buta mata hati. Nabi Muhammad SAW pernah terjadi di kejadian hidupnya Nabi Muhammad. Dulu para sahabat ini dijanjikan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad menjanjikan, insya Allah tahun depan kita akan menguasai kota Makkah. Kita pergi semuanya ke Makkatul Mukarramah. Senanglah sahabat-sahabat ini, karena sebagian mereka sudah berapa tahun tidak pulang ke Makkah setelah mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Dengan firasat dan perkataan Nabi, mereka tahu Nabi Muhammad tak mungkin bohong janjinya. Sudah pergilah, di tahun depan pergilah rombongan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hijrah, untuk melakukan perjalanan ke Makkah dan melakukan umrah, ya, haji dan umrah. Berjalan rombongan ini, sampai di tengah jalan orang-orang Makkah mendengar bahwa Muhammad dan rombongannya akan datang ke Makkah. Mereka menghadang Nabi Muhammad. Dihadang Nabi Muhammad beserta rombongan, mereka menghadangnya. Tak boleh kalian ke Mekah. Rebut-rebut membuat satu kesepakatan yang dinamakan Sulhul Hudaybiyah. Di Hudaybiyah ini melakukan suluh. Suluh adalah genjatan senjata. Membuat satu perjanjian bahwa engkau dan rombonganmu, wahai Nabi Muhammad, tak boleh datang ke Mekah sampai di tahun ke depan. Dibuatlah perjanjian. Sayyidina Umar marah sudah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua. Kenapa Rasulullah mau? Sedangkan Rasulullah ini sudah menjanjikan kita untuk kita mendapatkan pertolongan. Sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kita ini di jalan yang salah ya Rasulullah sehingga kita ini mengalah? Kita ini salah atau? Rasulullah bilang, sudahlah ya Umar,
Inti dari kejadian yang sangat panjang ini kalau diceritakan, bahwa sahabat semuanya protes. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap membuat perjanjian itu. Ketika ditulis surat aja, tidak boleh pakai nama Muhammad Rasulullah, cabut itu Rasulullahnya. Karena kami tidak yakin Nabi Muhammad mengalah, tidak apa-apa kalian tidak mau pakai Rasulullah, Muhammad saja. Gamuk semua sahabat. Tapi Nabi Muhammad, demi tidak adanya perperangan, demi adanya keakuran, beliau mengalah. Yang penting tahun ke depan mereka bisa pergi haji dan umroh dengan selamat, dengan tidak ada peperangan dan keributan. Ini kejadian cukup mengecewakan hati sahabat, karena mereka merasa bakal ditolong. Sudah datang waktunya, tidak taunya tidak jadi. Padahal janji sudah mesti ada, yang janji ini Nabi Muhammad SAW. Pulanglah mereka ke Madinah. Tidak taunya hikmahnya besar dari kejadian ini. Dulu berperang terus antara kufar dan muslimin, tapi karena tidak adanya peperangan, mulai budaya-budaya Islam muncul. Orang datang ke Madinah, tidak ada peperangan sudah, tidak ada yang mikir perang. Yang dipikirkan bagaimana menghidupkan budaya keislaman ini, bagaimana orang melihat Islam ngajarin akhlak, Islam ngajarin adab, Islam ngajarin salam, Islam ngajarkan senyum, Islam ngajarkan kelembutan. Akhirnya setiap hari manusia berbondong-bondong masuk Islam. Manusia berbondong-bondong mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang kufar ini yang membuat perjanjian tersebut, mereka sendiri yang mengingkari perjanjian itu. Hikmahnya besar. Tanpa ada peperangan, orang sudah berpegangan dengan agama Islam. Terkadang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak turunkan, padahal mestinya sudah turun. Kunjung tiba ini pertolongan, kenapa tidak turun ya Rabb? Ada hikmahnya di sini. Dikarenakan itu Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari bilang, jangan sampai kalian sangka jahat sama Allah. Jangan sampai kalian berputus asa dengan rahmat pertolongan Allah. Karena kita sudah menunggu pertolongan yang turun, ketika waktunya datang tidak turun pertolongan itu. Sangka jahat ini takutnya akan menjadikan mata hati kita ini buta. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melakukan sesuatu itu iseng-iseng. Oh ini begini besok, iseng-iseng aja tidak pernah Allah. Di Maulid Al-Habsyi berkata Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, khalaqal khalqa li hikmah. Allah ciptakan kejadian makhluk ini dengan penuh hikmah. Wa tawa 'alaiha ilmah, dan diliputi dari kejadian tersebut ilmu-ilmunya Allah. Wa basata lahum min faidil minnah, dan Allah hamparkan dari kejadian tersebut daripada hujannya atau timbulnya curahan al-minnah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sembarangan Allah menciptakan sesuatu itu. Tidak pernah Allah tuh membuat sesuatu ini tidak ada artinya. Kita saja naruh lampu ini ada tujuannya. Kita taruh ini speaker ada tujuannya. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu tidak ada tujuan. Ada hikmahnya. Orang yang sudah kenal sama Allah, dia tahu benar apa yang Allah inginkan. Keterlambatan, pertolongan yang tidak kunjung tiba itu tidak menjadikan mereka putus asa, bahkan menjadikan mereka tambah berani, tambah semangat, tambah tahu kebesaran Allah, bahwa Allah akan memberikan sesuatu pemberian yang lebih besar daripada yang dia harapkan. Lihat Nabi Muhammad, tak taunya sahabat mendapatkan satu pertolongan yang lebih besar daripada harapan-harapan mereka. Di tahun kedepannya mereka membuka kota Mekah tanpa ada peperangan, dan semua ahli Mekah sudah ketakutan semuanya. Berkat adanya sulhul Hudaybiyah tadi, berkat ada keterlambatan
Habib Ali Habsyi bilang apa? Fala rubbama fi dzalika ta'khir. Mungkin dengan keterlambatan tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan segala permintaan itu ada di situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Wad-Duha ketika turun, asbab nuzulnya surat Wad-Duha. Nabi Muhammad ini diminta jawaban. Wahai Nabi Muhammad, jikalau engkau memang nabi, tolong ceritakan kami tentang Ashabul Kahfi. Tolong ceritakan kami tentang Nabi Isa alaihi salam. Tolong ceritakan kami tentang Maryam. Jikalau engkau memang nabi, kau pasti tahu cerita-cerita mereka ini. Nabi Muhammad katakan, besok saya ceritakan. Dijanjikan besok. Ini janjinya Rasulullah, besok saya akan ceritakan. Datang esok hari, tidak ada Jibril datang. Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Ini cerita tidak ada lain untuk memberikan pemahaman kepada umat ini bagaimana Allah terkadang diturunkan sesuatu pertolongan itu dengan kehendak Allah di waktu yang Allah inginkan. Maka lahumul khiyara wa huwa yakhtar. Allah berfirman, tidak ada hak kalian memilih waktu tersebut. Memilih apapun, akulah yang akan memilihkannya. Orang kalau sudah percaya sama Allah, minta pilihan Allah. Nabi Muhammad diejek langsung. Inna rabbaka qad wadda'aka wa qalaka ya Muhammad. Tuhanmu sudah meninggalkanmu, Tuhanmu marah dengan engkau. Sampai detik ini kami tidak ada jawaban. Mana kabarnya Nabi Isa? Mana kabarnya Ashabul Kahfi? Mana kabarnya nabi-nabi sebelumnya? Kau janji hari ini. Sampai Nabi Muhammad menangis depan Ka'bah. Ya Allah, apakah benar engkau marah dengan aku? Apakah benar engkau telah meninggalkanku? Turun malaikat Jibril. Wahai kekasih Allah Muhammad, sesungguhnya aku mendatangkan wahyu kepada dirimu. Nabi Muhammad langsung gemetar, datang wahyu dari Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah pernah engkau katakan besok aku akan lakukan. Besok akan aku berikan jawaban. Tapi dengan kalimat insya Allah. Mulai detik itu insya Allah lah yang termain. Nah, boleh kita ngomong besok aku akan begini, besok aku akan begini. Wala taqullana. Jangan kau pernah katakan besok aku akan lakukan. Tapi dengan insya Allah, dengan keinginan Allah lah semua akan terjadi. Nabi Muhammad SAW setelah turun wahyu itu, langsung Allah merayu Nabi Muhammad. Karena kekasihnya melihat Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad menangis. Allah tidak ridho kekasihnya ini sedih dan menangis. Allah langsung berikan jawaban, wadduha, demi waktu duha wahai kekasihku Muhammad, wal laili idza saja, dan demi waktu malam ketika gelap, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalah, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu atau marah denganmu. Allah tidak marah dengan engkau wahai kekasih Allah. Allah tidak marah dan tidak meninggalkanmu wahai Nabi Muhammad. Engkau susah, engkau dalam keadaan ini, Allah tahu, Allah melihat apapun gemercik hatimu. Dialah yang paling dekat sekarang denganmu, dialah yang paling memandangmu, dialah yang paling melihatmu dan keadaanmu. Allah ini maha dekat. Kalau kita merasakan dekatnya Allah, mungkin kita tidak berani bergerak lagi sudah. Gemercik hati kita saja dia tahu. Istri kita yang di sebelah kita tidak tahu gemercik hati kita, tapi Allah tahu semua apa yang ada di hati kita, zahir dan batin kita. Tidaklah Allah meninggalkanmu, tidaklah Allah marah denganmu.
walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhirmu wahai kekasih Allah Muhammad pasti lebih baik daripada hari sebelumnya. Setiap hari kedudukannya Nabi Muhammad ini naik terus. Hari sebelumnya tidak pernah lebih bagus, pasti hari terakhir lebih baik dari sebelumnya. Setiap hari naik derajatnya, setiap hari sampai detik ini terangkat terus derajat Nabi Muhammad, karena yang mengangkat derajat Nabi Muhammad tidak mempunyai batas kekuatannya. Batas kekuatannya tidak ada, sehingga derajatnya ini tanpa terbatas Allah angkat juga. Karena Allah kekuatannya tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dialah Allah yang mengangkat langit setinggi-tingginya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kedalaman laut sedalam-dalamnya. Subhanalladzi biyadihi mulku. Subhanalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha besar Allah, Maha besar Allah, Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang Allah katakan, mulai Allah merayu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi Muhammad sudah menangis, sudah menunggu pertolongan lama. Wahai kekasih Allah, Jibril menyampaikannya, Allah akan memberikan engkau pemberian supaya engkau ridho wahai Muhammad. Allah mencari ridhonya Rasulullah. Allah pengen Nabi Muhammad senang. Allah pengen Nabi Muhammad ini benar-benar gembira. Mendengar kabar ini, Rasulullah berkata langsung, "Idzan ya Jibril, kalau begitu ya Jibril, la arda ahadan min ummati an yadkhulan nar." Aku tidak ridha satu dari umatku masuk api neraka ya Jibril. Itulah yang diminta oleh Nabi Muhammad. Dia tidak ridha satu pun di antara kita ini masuk neraka. Dengan kejadian ini selamat umat Nabi Muhammad. Dengan keterlambatan pertolongan tadi, selamatlah bukan Nabi Muhammad, semua umat Nabi Muhammad. Allah tidak akan masukkan api neraka. Itulah Rasulullah bilang, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Semua kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Orang yang tidak mau masuk surga, kelihatan di dunia saja tidak pernah dia minta surga, yang diminta duit aja. Subhanallah, orang yang tidak kenal sama Allah tidak pernah minta surga. Tak tahu dia kenikmatan surga itu bukan main. Dia tahu orang sebut-sebut surga, tapi tak pernah dia jalani itu surga. Ketemu jalan menuju surga tak pernah dia cari. Jalan ke tempat lain dia paham, jalan ke mall paham, jalan ke tempat-tempat tahu, subhanallah ingat. Tapi jalan ke surga tak pernah kepikiran dia. Itulah Rasulullah bilang, ada di dunia ini orang yang sudah tahu surga, tahu namanya, tapi seperti tidak kenal. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah mengingatkan, ingatkah wahai kekasihku Muhammad, aku tidak akan meninggalkanmu. Kau dulu anak yatim. Fa'awa, karena aku sayang, aku jadikan orang yang mengasuh engkau ada. Ku gerakkan hati pamanmu, kakekmu untuk mengasuhmu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu engkau pernah tersesat di jalan di Syam, maka Allah berikan petunjuk sehingga engkau bisa ketemu lagi dengan pamanmu. Wa wajadaka ailan fa'alna. Dulu engkau tidak punya harta, tak punya apa-apa. Akhirnya Allah berikan kekayaan dengan nikah dengan Sayyidatuna Khadijah.
Dan juga Allah beri kekayaan lagi sampai Fathul Makkah dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan umatnya ini. Fa ammal yatima fala taqhar, maka jikalau kau melihat yatim maka jangan ambil hartanya. Wa amma sa'ila fala tanhar, jikalau ada orang minta-minta jangan kau menolaknya dengan merendahkannya, menolaknya dengan mengecewakannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan maka jikalau engkau mendapatkan nikmat, tunjukkanlah nikmat tersebut, bersyukurlah atas nikmat Allah. Allah tidak senang. Hamba dulu ada satu sahabat, dia diberikan nikmat sama Allah, tapi pakaiannya compang-camping, masih menunjukkan bahwa dirinya miskin terus. Sampai Rasulullah bilang, sesungguhnya Allah sudah berikan engkau rezeki, maka fa'amma bi ni'mati rabbika hadith. Jikalau ada nikmat dari Tuhanmu, maka tunjukkanlah nikmat tersebut sebagai rasa syukurmu kepada Allah, bukan sebagai kesombongan. Dari kejadian surat Duha ini kita lihat bagaimana perjuangannya Nabi. Nabi saja pernah menunggu kunjung tibanya pertolongan Allah. Jadi keterlambatan pertolongan, adanya perjalanan hidup kita yang sementara di dunia yang sesaat. Ini dunia sebentar. Isbir sabrun jamil, sabarlah, sesungguhnya sabar itu indah. Nabi Muhammad sabdakan bahwasanya bakal datang zaman, ini zaman kita sekarang nih, as-sanah kasyahr, 1 tahun seperti 1 bulan. Kita lihat kemarin bulan Safar, ini bulan depan bulan Safar, mudah-mudahan terangkat semua bala insyaallah. Bulan Safar ini Allah semuanya diangkat segala kesialan hidup kita insyaallah. Tulisan-tulisan yang tidak baik Allah angkat, yang ada di rumah, keluarga, anak, istri, kehidupan kita semuanya, mudah-mudahan tahun ini tahun yang penuh barokah untuk kita, tahun yang penuh pertolongan untuk kita, tahun yang Allah payungi kita dengan syafaat Nabi Muhammad dengan sesempurna-sempurnanya. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, sayangi kami ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan usir kami dari pintu rahmat-Mu ya Allah. Tolonglah hamba-Mu yang lemah, yang hina dan dina ini ya Allah. Rubahlah keadaan kami sebaik-baik keadaan ya Allah. Angkatlah derajat kami ya Allah. Jangan permalukan kami di dunia sampai akhirat nanti ya arhamar rahimin. Peliharalah hamba-Mu ini ya Allah. Tutuplah segala aib-aib kekurangan kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk beribadah ya Allah, untuk menyembah-Mu ya Rabb. Berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rasulullah bilang 1 tahun seperti sebulan, wasyahr, dan 1 bulan seperti 1 pekan saja, seperti seminggu saja. Tak taunya sebulan sudah. Dan 1 pekan kaliyom, seminggu ini seperti 1 hari. Tak tahunya sudah ketemu Selasa, sudah hari Selasa. Tak tahunya sudah Selasa lagi. Tak tahunya kita lihat, ya Allah sudah punya anak-anak, kita sudah besar-besar. Kayak mimpi itu. Dan 1 pekan seperti 1 hari. Dan 1 hari seperti percikannya api itu, atau seperti kedipan mata. Sudah 1 hari. Tadi pagi kita buat ini, tidak tahunya maghrib sudah ketemu di masjid kita, sudah duduk di rumah Allah. Apa hal kita? Ini dunia sebentar, mari kita bersabar sebentar. Ad-dunya sa'ah, Rasulullah bilang dunia sesaat. Kita di dunia ini bukan mau ngumpulin harta, bukan mau ngumpulin tahta. Kita nikmati hidup ini dengan beribadah. Ketika disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah,
Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dunia yang penuh kebaikan. Apa arti penuh kebaikan? Bahagia di dunia ini. Orang yang bahagia di dunia ini orang yang melakukan ketaatan. Hidupnya banyak ketaatan, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, zikirnya banyak, sedekahnya banyak. Itu orang yang senang di dunia. Orang yang paling senang di dunia adalah orang yang banyak kebaikannya, banyak ketaatannya. Ini barang yang paling mulia di dunia ini. Ketika manusia hidup di dunia, dia melakukan ketaatan. Oh, ini orang hidupnya barokah, hidupnya banyak kebaikan, hidupnya banyak manfaat, hidupnya membawa rahmat karena banyak kebaikan. Maka dari itu, berbuatlah kebaikan. Ketika kita bisa sabar, nah dapat kebaikan, untung namanya kita, bukan rugi kita. Ketika kita dapat nikmat, kita ketemu syukur, untung lagi. Tidak ada yang rugi kita hidup di dunia kalau sudah bisa berbuat baik. Yang rugi kita tidak bisa sabar. Yang rugi kita tidak yakin sama Allah. Yang rugi kita tidak bisa percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan itu, jangan sampai kita sangka jahat sama Allah karena terlambatnya pertolongan yang belum kunjung tiba. Perasaan kita mesti harus muncul ini pertolongan, tapi belum juga Allah turunkan. Ini rahmat Allah. Rahmat Allah ini harus kita yakini. Orang celaka yang tidak yakin dengan kasih sayang Allah. Hidup kita ini pemberian Allah. Yang tidak percaya dengan pemberian Allah, anugerah Allah, celaka namanya. Mari kita pegang ini anugerah. Benar-benar kita pegang anugerah Allah, minta rahmat Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dunia sampai akhirat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, di Al-Imam Muslim, di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Salman radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah ini punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wat tayri wal bahaimi wal hawam. Satu rahmat itu Allah berikan kepada jin, kepada manusia, kepada burung, kepada hewan. Diberikanlah semua tadi, dibagi-bagikan. Fiha yata'atafuna wa biha yatarahamun. Dan di dalam rahmat itulah yang dibagi-bagikan oleh Allah tadi, dari satu rahmat. Ini 100 dikasih satu, dibagikan satu tersebut, sehingga jin, hewan, binatang tadi bisa saling sayang menyayangi. Kita lihat seorang ibu rela mengorbankan nyawanya untuk anaknya. Kita lihat binatang sesangar apapun, sebuas apapun, tetap dia sayang sama anaknya. Itu semuanya dari 100 rahmat itu ada satu yang Allah ambil untuk dibagikan, sehingga semua yang hidup ini bisa saling sayang menyayangi dari rasa cinta satu tadi. Wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala simpan lagi 99 rahmat yang Allah akan bagikan nanti di hari kiamat. Ya Allah, besarnya rahmat yang di akhirat ini, yang kehidupan yang abadi ini, Allah berikan 99 sih rahmat untuk di hari kiamat yang Allah yang akan berikannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qalu lamma gharabatil wafatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka hatta jaa Jibril fasa'alahu an bukah qala lahu akhafu ala ummati min ba'di. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau meninggal dunia, menangis dan datang Jibril, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Wahai Jibril, aku takut dalam keadaan umatku setelah aku meninggal dunia. Wahai Jibril, fasa'ida ila sama. Langsung Jibril melihat Nabi Muhammad sedih, naik ke atas langit. Ya Allah,
hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihmu Muhammad menangis ya Rasul ya Allah. Wa qala lahu inna rabbaka yaqulu rahmatuhu bi ummatik a'dhamu min rahmatika bihim. Allah langsung sampaikan kepada kekasihku Muhammad, sesungguhnya sayangku dengan umatnya lebih daripada sayangnya dia dengan engkau, sayangnya dia dengan umatmu. Sayangnya Allah kepada umatmu lebih daripada sayangnya engkau wahai Nabi Muhammad dengan umatmu. Allah lebih menyayangi umatmu daripada kasih sayangmu kepada umatmu. Yang menciptakan hati Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Nabi Muhammad memilih untuk meninggal dunia ya. Karena tahu Allah lebih sayang dengan hambanya daripada dia dengan umatnya ini. Disebutkan fil khabar anna a'rabiyan qala, ada seorang badui ini. Orang badui ini dia berkata, ya Rasulullah, man yalil hisab al khalqi ya Rasulullah, siapa nanti yang akan menghisap hambanya ini ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah bilang, wahai Arabi, wahai badui, nanti yang menghisap kita ini Allah tabarakallahu ta'ala, Allah yang akan menghisapku. Qala huwa binafsi, ya Rasulullah, dia sendiri nanti yang akan membuat hisap. Iya. Qala na'am, bujur dia sendiri. Fatabassama Arabi, orang badui ini langsung senyum-senyum dia. Heran Rasulullah. Faqala Rasulullah bilang, hei badui, mimma dhahikta ya Arabi, apa yang membuat kau tersenyum-senyum? Karena Allah yang akan menghisapmu. Faqala, badui ini langsung ngomong, innal karima idza qadara afa wa idza hasaba samah. Ya Rasulullah, Allah ini mempunyai sifat karim, maha dermawan. Raja yang dermawan ini, kalau kita berhitung-hitung sama dia ya Rasulullah, pasti dia maafkan. Namanya raja. Kita budak yang kecil, berhitung-hitungan, ini kurang 10.000, 20.000, ya sudahlah ambil pian aja. Orang banyak duit ya, kita sama tukang aja karena kita banyak duit, ya sudah yang penting kerjakan ya. Tidak banyak berhitung, namanya orang dermawan. Sesungguhnya Allah yang maha dermawan, kalau aku berhitungan sama orang dermawan ini ya Rasulullah, pasti dia memaafkan. Kalau dia membuat aku punya kesalahan, pasti dia maafkan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW berkata, sadaqa ya Arabi, sadaqal Arabi, ala la karima akram min Allah wa akramal akramin. Benar engkau wahai Arabi, sesungguhnya tidak ada zat yang paling dermawan sedermawan Allah. Dialah yang paling dermawan, dialah Allah yang yu'ti wa la yuridu minkal jaza. Allah ini saja yang memberi dan tidak berharap pemberian dari kita. Senyum Arabi ini dengar yang bakal ngehisap Allah, aman sudah dibilang. Kalau sudah yang ngehisapnya Allah, kalau selain Allah dia mundur. Pas dengar Allah yang akan menghisapnya, gembira ini Arabi, alhamdulillah, selamat kita namanya sudah. Orang sudah kenal sama Allah, tahu Raja, Tuhan yang menciptakan, yang memiliki kedermawanan, tahu dengan arti kedermawanan. Imam Muhammad bin Munkadir ini 33 kali dia pergi haji. Seorang wali Allah, seorang yang soleh. Falamma kana fi akhir hujjah hajjaha, ketika dia pergi haji di akhir hajinya yang ke-33, beliau berdoa di Arafah, Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mawqifi hadha 33 waqfah. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu ya Rabb, bahwasanya aku berdiri di Arafah ini sudah 33 kali ya Allah. Fawahidatun an fardi, maka ya Allah, satu daripada hajiku ini aku berikan untuk diriku sendiri yang wajib melakukan pergi haji. Dan wathaniyatun an abi,
Dan yang ketiga, aku berikan pahalanya untuk orang tuaku, bapakku. Wa thalithatu an ummi. Dan yang ketiga, ya Allah, aku berikan pahalanya, aku niatkan untuk ibuku. Wa ushiduka ya Rabb. Dan aku bersaksi di hadapanmu ya Allah, anni wahabtu 30, aku hadiahkan 30-nya, 33 kan? Tiganya sudah dia, bapaknya, ibunya. Yang 30 ini, liman waqafa bi mauqifi hadza wa lam yataqabbalhu minhu. Bagi orang yang berdiri di tempat ini dan engkau tidak kabulkan ya Rabb, maka ku hadiahkan untuk mereka. Yang tidak dikabulkan di Arafah ini dia kasihkan. Falamma dafa'a min Arafat, ketika dia sudah lari dari Arafah, pergi ke Muzdalifah, terdengar sesuara. Ada suara yang menyebutkan, ya ibna Munkadir, wahai anaknya Al-Munkadir, atatakarramu ala man khuliqal karam wal jud, apakah engkau mau berperilaku dermawan di hadapan Allah yang maha dermawan? Wa izzati wa jalali, dengan keagungan dan kebesaranku Allah bilang, laqad ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi alfi am. Sesungguhnya aku sudah ampunkan orang yang berdiri di Arafah ini sebelum aku ciptakan Arafah 1000 tahun. 1000 tahun sebelum diciptakan Arafah, Allah sudah ampunkan untuk orang yang di Arafah tersebut. Allah maha dermawan, maha segala-galanya. Tidak ada yang berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Badui bilang, kalau Allah yang menghisab saya, aman sudah. Alhamdulillah. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali kita sudah sangka baik sama Allah. Kejadian dunia ini jangan menipu kita sampai akhirnya kita sangka jahat sama Allah. Na'udzubillah. Ini cobaan. Ada 2 perkara Rasulullah bilang tidak ada sebesar itu pahalanya. Apa itu? Sangka baik sama Allah dan sangka baik sama makhluk. InsyaAllah kalau kita sangka baik, senang hidup kita. Ada baiknya semuanya insyaAllah. Semuanya ini ada baiknya insyaAllah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.